kami tidak berusaha dengan pikiran kami. Pikiran kami terbatas Tuhan. Kekuatan kami terbatas Tuhan. Lelah kalau kami memikirkan hidup ini dengan pikiran kami Tuhan. Lelah, jenuh rasanya kalau kami memikirkan hidup ini dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Kami ciptaan-Mu. Ajar kami untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu pikiran kami terbatas, sedangkan Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Karena itu kami mau bawa hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Memasrahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Lakukan sesuka hati-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kalau itu menyenangkan hati Tuhan, kami mau hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Berfirmanlah Tuhan sebab kami mendengar. Ajar kami bagaimana kami hidup, supaya hidup kami makin hari makin melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami membuka hati kami untuk siap diajar Tuhan, untuk siap dituntun Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Darah Yesus basuh tempat ini. Darah Yesus pulihkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Darah Yesus pulihkan. Darah Yesus basuh. Darah Yesus sembuhkan. Darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Suka-suka-Mu Tuhan. Benar nih saudara, suka-suka Tuhan. Benar nih saudara, suka-sukanya Tuhan. Yang benar. Benar nih. Siapa yang mau hidupnya suka-suka Tuhan dalam hidup kita? Angkat tangan coba. Sedikit kan? Ngerti. Siapa yang mau Tuhan suka-sukanya Tuhan dalam hidup kita? Coba angkat tangan. Benar? Kalau suka-sukanya Tuhan, saudara maunya Tuhan bawa saudara kemana? Kalau selama hidup maunya dibawa kemana? Padang Belum, air teng, lembah kelam. Suka-suka-Mu Tuhan. Ya kan? Orang percaya biasanya maunya Tuhan, suka-suka Tuhan, tapi yang enak-enak dong Tuhan. Ya kan? Badan selalu sehat, duit selalu ada, ya kan? Tapi bisa nggak Tuhan izinkan sakit? Tuhan bisa izinkan kita nggak punya duit? Bisa. Kenapa Tuhan izinkan kita nggak punya duit? Supaya saudara tahu bahwa Tuhan itu mencukupi saudara. Kalau saudara punya duit, yang mencukupi saudara siapa? Kalau saudara punya duitnya, yang mencukupi saudara siapa? Kita sendiri, karena punya duit. Kapan kita melihat bagaimana Tuhan mencukupi kita? Pada saat kantong tipis, mau apa-apa nggak punya duit. Tapi kalau saudara punya Tuhan, di situ Tuhan akan nyatakan bagaimana Tuhan mencukupi hidup kita. Amin. Jadi suka-suka-Mu tuh. Kalau saudara udah bilang suka-suka sama Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, Tuhan buat apa deh? Terserah Tuhan. Yang penting Tuhan senang. Pasti saudara akan mengalami pemulihan dalam segala bidang. Ikutin aja, ya kan? Kan papa saya minggu lalu kan,
Mau ke padang gurun, ikutin. Mau ke padang rumput, ikutin. Ya kan? Dikasih susah, ikutin. Dikasih senang, apalagi. Saudara, saya mau kasih tahu, di dalam keadaan susah kita bisa bersyukur, apalagi di dalam keadaan makanya Tuhan cari orang-orang yang tulus bersyukurnya itu. Tuhan cari orang-orang yang tulus bersyukurnya itu di padang rumput atau di padang gurun. Karena saya tanya, Lope paling pikir padang gurun itu apa sih? Dia pikir padang gurun di Arab gitu ya. Dan saya foto tuh di padang pasir. Bukan. Padang gurun itu ya di suatu tempat yang nggak mengenakan itulah ya. Nggak mengenak. Tapi di tempat yang nggak mengenakan kita bisa bersyukur. Apalagi di tempat yang Saudara tahu nggak? Di tempat enak juga ada orang yang nggak bersyukur. Di tempat enak ada orang yang bersyukur, betul nggak? Banyak. Udah mobilnya 4 aja nggak bersyukur, saudara. Tapi kalau dulu saudara nggak punya mobil, bisa bersyukur, itu orang-orang yang luar biasa. Tuhan cari orang-orang seperti ini. Kalau di dalam keadaan nggak punya uang, saudara bisa bersyukur, Tuhan akan titipkan berkat yang lebih buat saudara. Makanya Tuhan bawa ke padang gurun, ya. Supaya diuji. Kalau saudara di padang gurun lolos, berhasil, Tuhan dengan mudah menitipkan berkat dalam hidup saudara, amin. Karena udah teruji. Bersyukur dalam keadaan di padang gurun. Kita belajar, Tuhan, saudara mau dipulihkan, amin. Bilang kiri kanan, saya mau dipulihkan. Apa yang dipulihkan? Apa yang dipulihkan? Apa yang dipulihkan? Jujur. Hah? Semuanya dari semuanya tidak namun tanggung atau malu-malu. Jangan mau boleh nggak? Boleh. Kamu punya rumah boleh nggak? Boleh. Punya mobil boleh nggak? Boleh. Mau nggak dipulihkan setelah kamu punya mobil? Boleh. Tapi suka-sukamu. Tunggu terserah tuh. Saya apa yang saya cintai. Dia ini paling mau nonton konser. Berapa tahun lalu dia minta izin sama papi maminya, ini aku mau nonton konser di mana? Casablanca di mana? Naik apa kita ke Solo? Terus tak pulangnya bagaimana? Tapi dia mau nonton konser. Apa yang terjadi, saudara? Citra Raya menyediakan konser, saudara. Jadi nggak usah jauh-jauh. Akhirnya dia kemarin seneng papi, aku bisa nonton namanya konser musik. Saya bilang, oke, kalau kamu sabar, Tuhan akan sediakan. Nggak jauh-jauh, dekat rumah. Nggak usah ke Casablanca. Perginya nyampe. Untuk pulangnya nyampe, orang nggak tahu. Amin, saudara. Suka-sukamu tuh sabar. Kalau udah waktunya Tuhan akan setia. Senang dia, amin. Happy dong, foto sama vokalisnya, senang dia. Dulu waktu dilarang, papi nggak percaya anak muda, papi. Akhirnya tiba nggak waktu Tuhan? Deket nggak sama rumah? Enak nggak nontonnya? Saudara, jadi orang Kristen sabar, tunggu waktu Tuhan. Karena kalau tiba waktunya Tuhan, saudara akan terbelalak. Mulut saudara akan memuji. Apa kalau mulut kita akan bersorak-sorai? Bilang kiri kanan, sabar. Belum nyampe, dulu. Kapan Tuhan? Sabar ya, oke. Bukan papi mami melarang, dulu tuh melarang. Tunggu waktu tuh. Akhirnya disediakan tempatnya deket, tinggal jalan kaki.
waktu konser. Nggak usah pakai ongkos. Kalau Tuhan sudah menyediakan, kalau Tuhan sudah memulihkan, Dia akan memulihkan segala sesuatu dalam hidup saudara. Yang penting apa? Di sini ada yang mau pengen punya rumah dari tahun 2005 ada? Siapa yang pengen punya rumah? Belum dapat rumah ada? Sah? Ada yang mau punya mobil? Belum dapat mobil ada? Sah? Oke, kita buka ayatnya. Yesaya 40 ayat 21 kita belajar tentang sepakat. Kenapa orang tidak terjadi pemulihan? Kenapa orang gagal terjadi pemulihan? Padahal Tuhan sudah siap memulihkan saudara. Karena kita belajar hari ini. Udah ketemu? Yesaya 40 ayat 1. Baca. Tetapi orang-orang yang mendapat mereka yang naik terbang dengan mereka berjalan. Orang-orang yang menantikan Tuhan tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lesu. Amin kan? Tapi ada yang menarik yang Tuhan ajarkan. Waktu saya merenung ayat ini, sering tak ini. Tahu nggak kenapa Raja Wali bisa terbang? Dengan apa? Kenapa Raja Wali bisa terbang? Kan seumpama Raja Wali dengan kekuatan. Ternyata kekuatan sayap itu yang memampukan Raja Wali bisa terbang. Kekuatan sayap. Nah, saya akan terangkan. Kekuatan sayap itu bisa dibahas ada 3, tapi nanti ya. Yang pertama, kekuatan sayap itu apa? Klik. Kekuatan sayap itu bisa bicara tentang penyertaan Tuhan. Kalau Raja Wali nggak ada sayapnya bisa terbang nggak? Bisa melewati badai nggak? Jadi betapa pentingnya kekuatan sayap. Amin. Ada nggak Raja Wali yang nggak mau pakai kekuatan sayapnya? Dikekopin aja itu. Ada nggak? Kalau ada terjadi Raja Wali ngekopin sayapnya, bisa nggak dia melewati badai? Bisa nggak terbang? Banyak orang Kristen sudah diperlengkapi Tuhan dengan kekuatannya, nggak dipakai. Ya, kekuatan sayap itu saya bicara tentang penyertaan Tuhan. Burung ketika hinggap di dahan tidak rasa takut jika dahan. Jadi burung hinggap di dahan ini nggak bakalan takut jatuh, betul nggak? Kenapa? Orang percaya tidak rasa takut dengan keadaan karena punya Tuhan. Itu digambarkan seperti sayap burung yang selalu menyertai kita. Amin. Tuhan ada menyertai saudara seperti sayap burung. Jadi kalau saudara jatuh, Alkitab katakan apa? Langkah orang-orang percaya tidak akan jatuh, tidak akan. Sebab Tuhan karena ada sayap yang membuat saudara bisa terbang. Itu penyertaan Tuhan. Jadi burung nggak takut karena punya sayap. Waktu dahan patah sayapnya bisa terbang. Saudara punya Tuhan. Kalau saudara jatuh, kalau saudara mengalami badai, ada Tuhan. Dan Tuhan itu dipakai dalam hidup saudara, jangan dikekepin aja gitu. Saudara tahu ketika murid-murid kena badai di perahu, Yesus tidur. Kenapa Yesus dibiarin tidur? Saudara mau tahu kenapa? Karena Yesus bukan nelayan. Menurut mereka, yang biasa di perahu itu bertahun-tahun siapa? Yesus atau murid-murid? Murid-murid berasa dia jago. Betul? Jadi waktu badai, biarnya Yesus tidur. Dia kan anak tukang kayu, kita kan
Yesusnya disuruh di, banyak orang Kristen lagi susah, Yesusnya disuruh di warawiri pakai kekuatan sendiri, warawiri. Padahal ada Yesus di situ. Dan saudara nggak pakai kekuatan itu. Coba waktu saudara susah, saudara berseru, Yesus ada kamu, kasihanilah aku, tolong. Yesus bangunkan, Yesus menolongkan. Saya mau tanya, waktu murid-murid menghentikan badai, itu karena dia merasa dia udah pengalaman menjadi nelayan, udah biasa ya kayak begini, betul? Tapi bisa ketolong nggak? Badai berhenti nggak? Tahu dia baru bangun. Tuhan, Tuhan, bangunin yang katanya itu anak tukang Yesus itu bukan nelayan kata mereka. Nah kadang-kadang kita ini anggap Yesus itu, saya pedagang nih. Kadang-kadang itu juga kadang-kadang itu. Saya sama Tuhan bukan pedagang kali. Apalagi yang pinter-pinter profesor dokter ya. Kadang-kadang bisa menyepelekan Tuhan ya. Saudara jangan menyepelekan Tuhan, amin. Waktu Yesus bangun, dia bilang, diam, tenang gak? Siapa ya? Belum pernah berlayar, dia udah bertahun-tahun jadi nelayan. Kalau bertahun-tahun jadi nelayan, kalau lebih badai udah biasa belum? Biasa. Saudara punya Tuhan yang menyertai saudara. Apapun keadaan saudara, teriak sama Tuhan, Tuhan tolong. Jangan, gua kan lebih jago. Apalagi kalau jagoan ya, udah biasa. Tenang, saya bisa. Nggak akan bisa saudara tanpa pertolongan Tuhan. Dan satu hal yang saudara sadari, Tuhan menyertai saudara. Apapun keadaan saudara, Tuhan tolong. Penyertaan Tuhan. Ini gak bener ya. Tapi saya nggak bahas ini, panjang nggak bahasnya. Lagi yang kedua, sayap burung itu, tapi sayap burung diumpamakan Tuhan yang menyertai. Kalau ada apa-apa, panggil nama Tuhan. Yang kedua, sayap burung diumpamakan adalah semangat. Apa? Karena kalau nanti Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, Tuhan yang menyertai saudara ini apa? Tuhan yang ngapain? Istri saya pakai suka. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang membelah laut. Belah laut aja bisa dibelah. Apalagi orderan, Tuhan pasti bisa kasih. Amin. Laut aja dibelah. Apalagi nasi uduk 20 sehari, Tuhan bisa gini. Kalau saudara percaya, masalahnya saudara nggak percaya. Hari ini jadi orang Kristen yang percaya. Yang kedua tadi sayap itu bicara soal semangat. Kalau burung sayapnya patah, bahaya nggak? Burung yang paling sial di dunia adalah burung yang sayapnya patah. Karena kalau udah patah sayapnya nggak bisa. Banyak orang Kristen yang imannya patah, rasa percayanya patah, semangatnya udah gak mau ke gereja lagi, udah gak mau percaya Tuhan lagi, udah mau beribadah lagi. Berarti imannya patah. Bisa gak Tuhan pulihkan orang-orang kayak gini? Bisa gak Tuhan titip berkat orang-orang kayak gini? Bicara sayap, bicara semangat. Jangan sampai semangat patah. Semangat Pak. Burung kalau sayapnya patah, peng, nggak usah terbang. Saudara mau terbang tinggi, amin. Patah semangatnya, bisa terbang. Makanya jadi orang Kristen jangan mudah patah semangat. Ketika engkau patah semangat, engkau tidak bisa terbang seperti Raja Wali menembus badai. Karena sayapnya Pak, karena semangatnya Pak. Siapa di sini semangatnya patah? Siapa saya lah? Udahlah mati aja. Itu orang semangatnya patah. Bisa orang kayak begini berhasil? Bisa orang kayak gini menikmati kemuliaan Tuhan? Sayapnya patah. Jangan patahkan sayapmu. Jangan patahkan sayapmu. Amin. Iblis
akan mematahkan sayap saudara supaya saudara nggak bisa terbang seperti Raja Wali. Dengan apa? Dengan keadaan, dengan sakit, dengan penderitaan. Itu mematahin semangat saudara. Tapi orang yang mengerti, dia akan mempertahankan supaya semangatnya tetap semangat, tidak patah. Ada harapan, ada peluang, ada apa ya? Masa depan cerah. Sekali saya mau patah, habis hidup saudara. Ada di sini jemaat yang udah patah semangat. Ada yang sayapnya patah gitu. Kalau semangatnya patah, sayapnya patah, yang rugi siapa? Tuhan mau angkat saudara juga jatuh lagi. Tuhan mau angkat saudara nih. Kalau sayapnya patah bisa terbang nggak? Jatuh. Makanya Tuhan sulit mengangkat orang yang patah semangat. Sulit orang yang mengangkat orang yang putus. Biar miskin, yang penting jangan putus asa. Kalau orang yang tidak putus asa, ketika Tuhan bawa naik dengan sayapnya dia akan terbang. Amin. Bilang kiri kanan, jangan patah semangat. Kalau udah patah, bahaya. Bisa terbang kan tuh gunung? Bisa kayak Raja Wali ya terbang. Saudara bisa dipulihkan hidupnya nggak? Itu pelajaran yang kedua. Ntar bahasnya panjang, saudara. Saya mau topik yang ketiga aja. Topik yang ketiga. Saya Raja Wali itu, saudara terbang dengan kekuatan saya mau kasih tahu. Saya waktu burung terbang, bagaimana cara terbangnya? Bagaimana sayapnya? Begini? Apa begini? Coba Bapak Kedim. Satu sayap atau dua sayap? Ini udah, lewatin aja. Berapa sayap? Kalau satu sayap bisa, cuman nggak bisa terbang tinggi. Segitu gitu aja. Habis itu lelah. Kekuatan sayap kita tentang dua sayap yang berfungsi dengan baik, saling bekerja sama, saling menopang sehingga bisa terbang tinggi. Artinya apa? Hidup semangat. Kenapa keluarga Anda tidak dipulihkan? Suami istri itu ibarat dua sayap dalam keluarga. Amin. Kenapa keluargamu tidak Tuhan bawa tinggi? Kenapa keluargamu tidak Tuhan bawa tinggi? Karena saudara tidak berfungsi sayapnya. Suami istri tidak mengepakkan sayap seperti Raja Wali. Istri boleh ngepak, atau suami itu yang ngepak, istri diem aja. Ngerti maksud saya? Kalau saudara mau terbang tinggi seperti Raja Wali, kepakkan sayap dua-duanya. Suami istri itu sepakat. Suami istri itu sepakat. Ini suami istri, kalian jomblo, bangun kalian jomblo. Yang jomblo punya anak kan? Yang jomblo punya anak kan? Maksudnya gini, yang udah ada suami gitu, cerai gitu kan? Ada saudara buat tahu saya waktu milih istri saya, waktu saya ditinggalkan istri saya yang pertama, saya pasti ada mawar-mawar yang harum, ya kan? Nggak ini aja saudara, ada yang tidak cantik lagi juga ada saudara. Betul nggak? Ya Pak ya? Ya Arek tahu lah. Dan saya harus memilih di antara mawar-mawar. Tapi di situ ada satu oknum lagi. Ada satu pribadi yang ada bersama saya. Selain Tuhan, siapa? Gabriel. Kalau saya sama Gabriel nggak sepakat pilih calon ibu yang baru, kira-kira saya Raja Wali saya bisa terbang? Untuk menentukan calon mami baru aja, saya harus sepakat dengan anak saya. Saya ajak tuh Gabriel ke teman-teman saya. Nih, lihat nih, ini cocok kan jadi mami kamu. Wah.
Ada teman ini bener, atau aja mau kamu. Contohnya sama ini. Sikat. Kalau udah sepakat, sikat. Sepakat sama anak kan? Terbang tinggi nggak sih sekarang? Apa yang membuat kita hidup kita terbang tinggi? Karena ada kesepakatan. Suami istri sepakat. Kalau suami udah nggak ada anak, dan orang tua sepakat. Makanya orang Kristen hidupnya nggak naik-naik. Begitu aja. Kenapa? Karena suami dan istri nggak sepakat. Suami orang tua yang ada yang apa namanya itu? Yang tunggal, orang tua tunggal sama anak nggak sepakat. Kalau saudara nggak sepakat, itu bagikan burung yang terbalik, lepakin satu sayap. Bisa terbang? Bisa. Segitu aja. Ngerti maksud saya? Hidup sepakat. Coba suami istri isi. Suami saya tahu, saudara pasti ingin hidupnya diberkati Tuhan. Betul kan Pak? Apalagi temanya pemulihan segala macam. Saudara, Tuhan sudah siapkan berkat buat saudara. Tuhan sudah siapkan saudara untuk saudara dibawa naik tinggi. Tapi apa daya, sayangnya cuma satu. Cuma satu. Tuhan bilang, ayo bu, ayo terbang. Tapi kalau orang Kristen yang mengerti ini, suami istri hidup sepakat, anak sama orang tua hidup sepakat. Waktu Tuhan bilang, go, dahsyatnya hidup saudara. Tinggi nggak saudara terbang? Apa yang membuat saudara tidak bisa tinggi terbang? Jangan salahkan orang tuamu, jangan salahkan tetanggamu, jangan salahkan siapa-siapa. Periksa, apakah engkau dengan suamimu, apakah engkau dengan istrimu sepakat. Ketika engkau sepakat, engkau akan terbang seperti Raja Wali. Siapa yang mau terbang seperti Raja Wali angkat tangan? Periksa sayap saudara. Apakah patah? Apakah tidak sepakat? Lu aja yang ngepakin. Saudara mau dipulihkan dalam segala hal? Periksa sayap saudara. Sayap rumah tangga saudara. Apakah suami istri sepakat? Ada ayat yang kita buka. Ngerti ya? Tuh, Pak, saya udah doa. Saudara doa. Kalau dalam rumah tanggamu nggak sepakat, burung Raja Wali gak akan terbang tinggi. Saudara ini Raja Wali, amin. Saudara ketika saudara ditebus Tuhan, saudara itu Raja Wali Tuhan. Cuma tadi ada yang sayapnya dikepin, ada yang sayapnya patah, ada yang sayapnya nggak kong. Nah, saya mau bahasa nggak kompak. Sayap nggak kong. Mari kita jadi orang Kristen yang Raja Wali yang sayapnya kompak, kiri dan kanan saling menopang. Hei, ayo. Makanya saya sama suami istri menopang. Ayo mami, kamu bisa mami. Mami. Saling menopang. Emang lu aja yang pinter. Ada kan suami, istri ngomong sama suami, oh lu aja yang pinter. Gue juga bisa kan ibu. Ada kayak begitu. Bisa nggak orang kayak begini keluarganya terbang tinggi? Suami ngomong sama istri, emang lu aja bisa masak, gue juga bisa masak. Padahal kalau suami kerja, istri masak, saling menopang. Suami bisa cari duit, istri juga bisa cari duit, saling menopang, dikumpulin, pasti akan naik tinggi. Ini enggak, suami bisa cari duit, istri bisa cari duit, dia malah lomba penghasilan. Lu makin dulu mah, gue yang paling gede, gaji gue yang ratu. Saudara, kalau saudara begini,
gara-gara gaji bini ngatur suami, gara-gara gaji istri, gara-gara gaji bini ngatur istri, saya gak akan bisa terbang. Dan ini banyak terjadi dalam kehidupan keluarga. Amin. Yang belum kawin ya, cari pasangan yang bisa diajak kerjasama ya, supaya saya bisa terbang. Waktu Gabriel gak sepakat cari mami, itu seumur hidup saya akan berikut dengan betul, dan saya tidak akan bisa terbang tinggi. Maka hidup itu sepakat. Bilang kiri kanan sepakat. Gak ada lagi gua yang lebih hebat. Kalau sayap yang sekarang bilang gua lebih hebat, sayap dia bilang begini, udah gua aja kebak. Yang kanan bilang yang kanan bilang gua hebat, yang kiri dia ngambek, gua ngambek, saya ngambek gini, yang ini begini, bisa terbang. Tapi suami istri itu seperti sepasang sayap, tanpa berkoordinasi dengan tujuan dengan tujuan yang sama, burung tidak dapat terbang kemana-mana. Maunya sih hidup diberkah, maunya dipulihkan segala hal. Ya Tuhan mau bawa saudara, tapi waktu saudara diterbangin sama Tuhan, jatuh lagi. Diterbangin, jatuh lagi. Kenapa? Gak kompak, sayapnya gak kompak. Bilang gak kompak. Tuhan mau berkati saudara gak? Tuhan mau limpahin berkat saudara gak? Mau, tapi waktu terbang jatuh lagi. Karena sayapnya gak kompak. Suami istri gak kompak. Orang tua sama anak gak kompak. Ini Soekarno ya. Laki-laki dan perempuan adalah seperti dua sayap dari seekor. Jika dua sayap sama kuatnya, maka dia akan terbang tinggi. Kalau yang satu ngambek, bisa terbang tinggi. Suami istri jangan suka ngambek. Sekali ngambek, terjun. Ngerti firman Tuhan hari ini, ngerti Pak? Ngerti. Makanya saya sama istri saya selalu kompak, sepakat. Di rumah sepakat, di mobil sepakat. Kalau nggak sepakat kayak jadi itu nggak ada. Tapi kalau sepakat, semua dipermudah. Itu saya mau rumah pintunya 8. Waktu nyari rumah nih kayak ini, ada sebelum beli rumah ini rumahnya. Nggak mau di sini, nggak mau. Nggak sepakat. Jangan bilang ini, istri tahu apa sih? Udah ikutin aja. Saya mau nggak bergerak sudah, nggak akan bisa. Nah, satu kali lihat satu rumah yang sekarang, oke, saya cocok sepakat. Jadi tinggal sampai sekarang. Naik terbang tinggi. Sepakat. Kenapa orang ada anak muda nggak dapat jodoh sekarang? Ya mungkin nggak sepakat orang tua ya. Anak-anak sepakat orang tua. Anak muda yang udah berjodoh. Ya, ini mah bukan soal jodoh atau main jodoh, sepakat. Kalau saudara sama orang tua soal jodoh nggak sepakat, bisa neraka seumur hidup saudara. Amin. Makanya waktu pacaran bawa ke orang tua. Anak saya Gabriel pacaran bawa kemari, saya mau lihat. Dibawa kucuk. Kita ajak ngobrol. Kan ketahuan kalau kita ajak ngobrol dia anak konsen apa kan ketahuan. Ini anak main dugem apa kan ketahuan dari ngobrol, betul? Terus anak ini lurus apa mau bantah kan ketahuan dari ngobrol. Saya masukin mobil, kita jalan, kita ngobrol. Maminya ngobrol apa nih? Nggak ada perbantahan. Bagus ya. Bahkan jangan pacaran buat umpetan. Nggak mau dikenali sama orang tua. Akhirnya orang tua nggak sepakat gitu. Capek gitu. Ya. Lagi klik lagi dulu. Ntar layaknya ada yang sepakat ada ya. Hidup sepakat itu apa? Tuhan dengan anak Tuhan. Tuhan dengan anak dengan kita itu harus sepakat. Bicara sepakat. Gembala dengan jemaat harus sepakat.
Suami dan kalau saudara disepakat pasti akan naik tinggi. Ini lihat nih. Kenapa Adam diusir dari taman itu? Saling menyalah, nggak sepakat. Kenapa rumah tanggamu hancur? Bapak Ibu, kenapa rumah tanggamu nggak berhasil kayak seperti rumah tangga yang lain? Kenapa nggak seperti Pak ini? Kenapa nggak seperti Pak itu? Coba cek. Saling menyalahkan atau sepakat? Kalau saling menyalahkan, sepanjang hidup saling menyalahkan, sepanjang hidup sepakat, nggak akan mungkin Tuhan bisa bawa naik tinggi. Tuhan bisa bawa saudara naik tinggi, tetapi karena sayapnya nggak kompak, jadinya ya capek. Kenapa gereja nggak berkembang? Karena gembala sama jemaatnya nggak sepakat. Jemaat bawa-bawanya sendiri, gembala bawa-bawanya sendiri. Jadi nggak kok, bisa nggak gereja dibawa naik tinggi? Kita bahasa lain. Apa sih? Yang paling penting rumah tangga ya saudara ya. Ngerti maksud saya? Pak, Bu, ini kalau dikombat ini bertobat apa enggak? Apa malah makin menyalahkannya malah makin nih? Atau istri ngamuknya malah makin nih? Atau suami makin ngamuk nih? Ya itu mau pilihan saudara. Yang hidup saudara, yang ngalamin susahnya saudara. Saya rasa saudara nggak mau, saudara mau hidup enak, amin. Saudara mau dibawa Tuhan lebih tinggi, amin. Yang nggak punya rumah, yang punya mobil, nggak punya mobil, amin. Yang penghasilannya 2 juta jadi 200 juta, amin. Bisa nggak? Kalau mau Pak. Kalau sepakat, suami istri sepakat, orang tua anak sepakat. Amin. Amin. Bu, amin Bu. Biasanya ibu ini ya. Enggak ya. Sepakat. Bilang sepakat. Coba pandangin yang datang sama suami istri, coba pandangin istri pandangin suami. Kalau saudara sepakat, saya akan terbang. Amin. Tinggi nggak terbangnya? Jadi yang membuat hidup saudara nggak bisa mengalami pemulihan itu karena soal sepele ya. Sayapmu nggak saling menopang. Saudara pernah ada lagi kalau cerita ini yang mendayung. Saudara kalau mendayung kiri sama kanan nggak beres, bisa nggak bergerak maju? Bisa muter-muter aja ya. Jadi dayungan kanan sama dayungan kiri itu harus kompak ya. Kaki deh. Kaki ini kalau nggak kompak nih bisa maju nggak? Sama ini kaki juga suami istri nih. Harus kom. Kalau ini ngambek, bisa jalan. Encok. Makanya ibumu pada encok sekarang kan. Pegel sini sakit sini. Suami aja yang bergerak atau istri aja yang bergerak, encok. Harus dua-duanya sepakat. Ngerti maksud saya? Ayat yang kita buka Matius saya. Dulu deh. Matius berapa itu? Matius. Buka tadi udah saya buka. Sepakat. Matius 18 kalau nggak. Cari ayatnya dulu ayatnya. Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Siapa di sini mau pemulihan segala bidang? Katakan. Udah mulai males nih. Kayaknya lebih enakan ngambek nih. Tuhan mau bawa saudara tinggi. Tuhan mau saudara seperti Raja Wali, makin lama makin berbakti. Tinggi dengan kekuatan apa? Sayapnya ada berapa? Ini suami, ini istri. Si suami bilang, ini istri, ini suami. Si suami bilang, ayo mami, kepakan saya, oke. Si istri bilang, ayo papi, kepakan saya, oke. Ini kalau dua-duanya semangat, kepakan saya tinggi nggak nih? Ini kan enggak. Lu kekencengan, sayap lu kekencengan. Lu ngoceh aja lu.
Tobat. Kalau saudara pulih di sini, pasti hidup akan pulih, saudara. Saya tuh kekencengan mau ketinggalan. Enggak, Om. Suami istri kompak, orang tua anak kompak, gembala dengan jemaat kompak, Tuhan akan bawa naik tinggi. Tuhan akan bawa naik tinggi. Kenapa? Kan kalau raja naik tinggi melewati kenapa rumah tangga nggak bisa lewati badai? Saling salah-salah. Itu baca dulu ya Matius. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini meminta apapun, garis bawahnya kata penting karena sepakat ini. Banyak yang terjadi karena suami minta motor, istri minta mobil. Doa sama-sama doa. Ada nggak orang doa nggak sepakat, saudara? Yang satu minta baju, yang suami minta handphone, ada nggak? Entar dulu yang ini entar dulu, yang tadi dulu, ayat dulu ya. Ada di sini, istri minta baju, suami maunya beli handphone, doa, Tuhan, tolong Tuhan, saya mau beli, pas jemput. Satu baju, satu handphone. Tuhan bingung kan? Nggak sepakat. Tuhan bilang apa? Kalau kamu sepakat, maka Tuhan akan kabul. Kenapa Tuhan yang kabulkan doa-doa saudara apa hari ini? Coba tanya istri, coba tanya suami, coba orang tua tanya mana, anak tanya orang tua. Mungkin permintaanmu nggak sepakat dengan orang tua kan? Dibikin dulu sepakat. Saya kalau istri saya udah bilang A, terus saya bilang B, nggak akan jadi, saudara. Tapi ketika sama-sama A, saya A, dia A, itu pasti jadi. Waktu milih mobil aja, milih mobil, istri saya mau ini, saya mau itu nggak kebeli-beli, saudara, nggak kebeli-beli. Tapi ketika satu merek, ini cocok, saya juga cocok, sepakat. Jadi bisa nggak ada doa, orang doa mintanya beda. Suami istri kalau doa, kan kalau ada sudah kalau doa sepakat itu doa bareng. Belum tentu juga doa bareng sepakat. Doa itu sepakat, doa bareng, iya. Tapi sepakat apa yang diminta sama. Amin. Bilang yang diminta sama. Ini di gereja aja kan kita doa nih, pasti permintaannya beda-beda kan. Kalau ini beda gereja, tapi kalau dalam rumah tangga, dalam keluarga, usahakan doa yang didoakan itu sepakat, suami dengan istri. Yang diminta sama. Jangan satu minta baju, satu minta sepatu. Sama. Ketika sepakat, maka Alkitab katakan apa? Permintaan mereka itu akan Kenapa doa saudara nggak dikabul-kabul? Nggak sepakat. Waktu saya dengan Gabriel sepakat. Jadi, kalau saya dengan Gabriel nggak sepakat, muter-muter aja saudara. Pasti Gabriel bilang gitu. Kan, aku udah bilang sama papi, jangan pilih dia, jangan pilih dia. Kenapa papi ini ya, nekat juga milih dia? Kan begitu sampai sekarang, betul lah. Ribut sampai sekarang, betul lah. Untung alhamdulillah saya sepakat dengan anak saya. Gabriel sampai bilang mami, sampai kayak sekarang mami ini seperti maminya sendiri. Tetangga-tetangga bilang itu kan anak kamu, seperti anak sendiri. Karena saya sepakat. Penting kali sepakat. Penting. Suami istri 2025 sepakat. Anak orang tua sepakat. Cari jodoh sepakat dengan orang tua. Boleh pilih, tapi bawa ke orang tua. Ketika orang tua nggak sepakat, saya sebagai hamba Tuhan bilang, mundur aja nak.
orang tua itu punya six sense. Amin. Ya, yang jomblo-jomblo ya, yang cari pasangan ya, amin. Anak muda, amin. Tahu udah ada lagi di sini. Pokoknya sepakat sama orang tua ya. Klik lagi. Ya. Jadi penting ya, penting dalam hidup kita sepakat. Kalau saudara sepakat akan bisa naik tinggi. Nah bagaimana nanti? Sepakat itu apa? Kayak ini nih. Istri maunya apa? Istri maunya apa? Suami apa? Bayar cicilan, beli beras, beli kuota, beli gas. Ini pikiran suami. Yang diminta suami sama Tuhan, cukupin ini Tuhan. Yang diminta suami, sepatu baru, tas baru. Gak sepakat. Sepakat artinya apa? Setuju atau satu pendapat. Jadi suami istri, anak dengan orang tua satu pendapat. Sepakat itu apa? Satu tuju. Apa yang terjadi di rumah tangga udah nikah, ternyata tujuannya beda. Suami tujuannya kemana, istri tujuannya kemana. Suami ke kidul, istri ke wetan. Orang suami istri yang nggak setujuan, kira-kira Tuhan bisa naik angkat tingginya? Bisa aja, cuma jatuh lah, karena sayapnya nggak saling mendukung, tidak curigaan. Siapa di sini mau hidup sepakat? Coba lihat suami istri bilang, ayo kita sepakat, ayo kita sepakat. Bayu rangkul. Ini kalau kayak Bayu nih rangkul suami istri rangkul sepakat. Itu sayapnya terbang. Makanya suami itu jangan diomelin terus, istri jangan diampokin terus, saudara. Nggak bisa terbang. Istri itu udah, hai mami, I love you. Ini lagi ribut aja soal berat badan. Saya suka bilang, kamu walaupun begini kamu tetap cantik. Emang bener saya nggak teguh dan yang lain. Ngomong cantik, ngeliat yang kurus langsung belarakan ya. Coba suami istri saling sanjung, saling sayang, saling mendukung, saling menopang. Tingginya itu terbang. Kalau saling menjelekan, simple ya, contohnya simple ya Pak. Suami istri kalau saling dukung, saling menopang, satu tujuan tinggi. Udah mulai curiga. Bagaimana kita bisa sepakat? Ada 3 hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama, kalau untuk kita bisa sepakat adalah berdah. 1 Petrus 3 ayat 7. Saudara mau hidup sepakat? Kalau saudara sepakat suami istri, apa tadi jadinya? Orang tua dengan anak sepakat, apa jadinya? Terbang tinggi. Amin. Tapi kalau saudara mau salah-salahan, nggak saling menopang ya terserah saudara. Terus kan ada bilang begini, istri sama suami duluan mana yang hormati dulu, mau kasih itu ribut terus, betul kan? Pasti lu dulu, suami dulu, istri dulu. Udah 2025 udah jangan duluan bareng. Emang saya ngopak duluan? Ada burung ngopak saya duluan? Bisa terbang nggak kalau duluan? Udah bareng aja, yang ini ngasih, yang ini hormati, bareng aja, terbang deh. Amin. Simpel kan?
Coba cek sayapmu gimana. Coba Bapak Ibu suami istri cek sayapnya. Ya kan sayapnya saudara yang tahu. 1 Petrus 3:7 udah ketemu? Oh, aduh saya belum ketemu. Apa sih bunyinya itu? Saling menghormati itu tandanya sayapnya lepas bareng. Kalau sayapnya cuma satu, apa yang terjadi? Kalau sayapnya cuma satu, apa yang terjadi? Doa. Makanya saudara belangsak terus sampai hari ini. Suami istri kuatnya nggak naik derajatnya. Bukan derajat panas matahari ya, 36 jadi 40 lain. Saudara mau hidup, tahu ya kan? Saudara kan nggak mau dipetakan terus kan? Saudara kan nggak mau hidup susah terus kan ya? Ya. Doa udah berjilid-jilid ya. Doa udah bertahun-tahun ya. Ya. Ternyata salahnya di situ. Kenapa dosennya dijawab-jawab? Sayapmu Pak. Sayapmu nggak ngepak Pak. Kepakkan sayapmu. Saling menopang suami istri. Hidup berdamai dengan suami istri. Suami bisa salah. Bisa nggak kesalahan suami diampuni? Kalau istrinya saudara, kuasa yang ada dalam diri saudara itu tanpa sadar adalah saudara kuasa mengampuni saudara. Saudara bisa menghapus dosa orang, bukan dosa, kesalahan orang. Misalkan suami buat salah, oke. Bisa nggak kesalahan suami itu hilang? Kapan? Ketika istri menggunakan kuasa apa? Berdamai. Ketika diampuni, kesalahan suami diampuni nggak? Dihapus ya? Tidak siap saudara. Tapi mengapa sampai hari ini suami istri udah puluhan tahun hidup rumah tangga, itu kesalahan nggak pernah hilang. Itu kesalahan nyantol selalu di pikiran, diingat terus. Saudara, saya mau kasih tahu, ketika saudara masih ingat kesalahan suami, kesalahan istrimu, sayap nggak akan kesalahan. Gue bisa sendiri, tanpa lu gue nggak bisa sendiri. Selalu nggak bisa. Lelah hidup saudara. Kalau saudara punya suami, rawat suamimu, ajak suamimu bekerja sama supaya kau terbang tinggi, berdamai. Seringlah berdamai karena orang bisa sah. Kalau saudara menikah sama suami nggak pernah salah, nikahlah sama malaikat. Kalau suami mencari istri nggak pernah salah, nikahlah dengan malaikat. Makanya Tuhan beri saudara kuasa. Apa kuasa? Untuk berdamai. Itu kuasa. Apa yang kau ikat, apa yang kau lepas, terlepas. Istri saya pernah salah, pernah. Tapi istri bilang, apa-apa, aku sudah maaf. Ketika istri bilang, aku sudah maafkan, lepas saudara kesalahan. Saya bilang, makasih ya Mi. Hidup kembali berdamai. Ketika berdamai, kepak saya. Hidupmu pasti akan dibawa itu. Ketahuilah, bertengkar tidak pernah menghasilkan. Yang udah pasti adalah menghasilkan. Ayo, suami istri berdamai. Ketika ini terjadi, maka hidupmu akan diberikan dalam segala hal. Yang kedua, apa yang kita harus dilakukan? Klik lagi selanjutnya. Nah ini dia. Ini yang kali ini disuruh banyakin doa, malah banyakin dosa. Bukan hidup makmur, malah makin naik
disuruh kerjasama, saling nopang, malah saling ngeyel. Iya kan? Sekarang saya ngamuk sama suami bisa bikin dosa kan? Kesal sama suami bisa bikin dosa kan? Mendingan berdamai. Ketika berdamai saya waktu saya mengepang, saudara akan naik tinggi, saudara akan dipulihkan dalam segala. Yang kedua, bagaimana cara kita dipulihkan? Yang pertama apa tadi? Berdamai. Yang kedua, punya motivasi dan tujuan yang ini burung punya sayap nih, yang satu mau ke sono, yang satu mau ke sono, bisa nggak saudara? Yang kanan bilang kanan, kiri, pecah tuh sayap. Ya. Istri maunya diturutin terus, suami maunya diturutin terus, pecah tuh keluarga. Amin. Waktu terbang, jangan ngomongnya yang kanan terus, kaki kita kanan. Ya kan? Saudara bayangin dah ini suami istri nih, ya saudara yang ngalamin lah. Kenapa rumah tangga saudara yang begitu nggak naik tinggi ya? Saudara kan nggak tahu ya. Kalau nggak tahu obat sih ya terserah saudara ya. Papi kamu hebat, papi kamu hebat. Itu cari obat. Saya bilang sama anak-anak saya, mami kamu itu sekali kalau ngomong orang deal. Jangan bilang gini, mami kamu so jago, papi juga bisa kayak mami kamu. Emang mami kamu aja yang bisa. Ada nggak suami kayak gitu? Kalau suami istri model begitu, ada istri. Emang lu aja kerja keras, gua juga kerja keras nih, capek. Rumah tangga saudara akan naik tinggi karena saling menyalahkan. Ya. Tujuannya sama. 1 Korintus 1:10. Ayo kita baca. Ini banyak yang gerah, nih banyak yang gerah. Ini gerah karena firman atau karena ketabok ini? Hawanya panas nih. 1 Korintus sudah ketemu? 1 Korintus 1:10. Tetapi aku menasihat kamu saudara demi nama Tuhan Yesus supaya kamu apa? Kenapa kehidupan kita nggak bisa maju? Karena nggak ada saya sehati sepikir, nggak ada satu tujuan, nggak ada satu tujuan. Tadi saya mau ngomong apa ya? Waktu saya menikah dengan istri saya tanya, Mami, kamu menikah sama saya seorang hamba Tuhan. Enggak, bukan saya ditanya, dia yang nanya saya. Mami, aku ini pedagang, kamu hamba Tuhan. Kalau saya nikah kamu gimana? Ya kamu maunya apa? Kamu maunya gimana? Ibu rumah tangga atau mau berdagang? Nih, yang mau suami istri ya, sepakat ya. Nikahnya, yang megang duit siapa? Terus kalau udah nikah istri bagaimana? Sepakat nih. Nah, istri saya kan berdagang nih waktu pacaran kan dia udah berdagang ya, udah jualan. Nikah nih usaha, udah nikah sama pendeta ini, sama Tuhan ya. Dia tanya saya berdagang atau gimana? Saya bilang kamu maunya apa? Saya mau berdagangnya berdagang. Karena saya bilang iya dagang berarti dah berusaha, punya usaha, sepakat kan? Duit, tadi duit sampai pegang mami, ya kamu lah yang pegang. Sepakat. Ini kan enggak banyak ini enggak ini, iya kan? Yang duit pegang rumah siapa nggak tahu. Sesuka hati itu duit gua, duit lu, nggak bisa saudara. Rumah tangga kalau duitnya beda nggak bisa ratingnya saudara. Satu,
kamu yang pegang. Terus utang-utang kamu yang bayar juga. Sepakat. Satu tujuan. Kalau nggak satu tujuan, hidup saudara nggak naik tinggi. Suami istri satu tujuan nggak sampai hari itu. Coba lihat suaminya dan istrinya. Ini hidup saudara loh. Masa saudara hidup gini-gini aja? Saudara mau meningkat kan? Jangan gini-gini aja ya. Sepakat. Anak sama orang tua sepakat. Suami sama istri sepakat. Satu tujuh. Nanti pertama apa? Bedah. Yang kedua satu tujuh. Jangan satu ke kidul, satu ke wetan. Gak makan naik. Nah ketika saudara hidup seperti ini, satu tujuan. Mami, kita mau beli apa ya? Ini aja papi. Kita beli TV yang 32 inch. Aduh, kegedean. 24 aja. Aduh, kekecilan. Ya udah dulu 24 dikurangi 32 berapa? Nah itu ambil jalan tengah. Ya, mesti ada yang berdah. Oke. Saya ikut pilihan papi. Saya ikut pilihan mami. Ketika sudah milih, jangan dukung pilihannya. Kalau nggak didukung, sayapnya padat. Amin. Simpel ya, hidup itu simpel. Kenapa doa saudara nggak dijawab? Mungkin ini perkaranya. Saudara minta nggak sepakat sama istri. Saudara minta mobil apa, istrinya maunya mobil apa? Wih, main aja mobil. Ketinggian, bangun ketinggian. Motor. Istri mau motor apa? Suami mau motor apa? Ya kan? Nggak nyampe. Coba yang suami istri pegang tangannya. Ini bukan suami istri. Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Udah ketemu? Ini saya bicara kalau yang nggak suami istri sama anak, ya kan punya anak. Ada yang nggak punya anak juga di sini? Orang tua mana nggak punya? Saudara nanti pulang bayangin ya. Pantes hidup gua nggak naik-naik. Ayat 43, ayat 3 udah ketemu? Atau kamu berdoa juga tidak kamu menerima karena sebab yang kamu minta itu nggak sepakat mintanya, egois, ego. Ada nggak suami yang namanya egois? Mau buat dia doang, istri mau aman. Tuhan biar saya sehat, istri biarin aja, dia sakit-sakitan, sebel, mana masak kurang garam, sebel. Atau istri doang, Tuhan beri aku kesehatan, biarinlah laki saya biar kehujanan, biarin ya, nyebur kuat, biarin. Ada yang begitu? Banyak. Makanya doanya nggak dijawab. Hidupnya nggak naik-naik seperti Raja Wali. Saudara mau terbang seperti Raja Wali ya, kekuatan saya. Papa, kamu di mana? Aku lagi ngantar klien nih. Hujan gede, oh hati-hati papa. Aku doain kamu sehat-sehat gitu dong. Papa, kamu di mana? Aku lagi klien. Biarin, kecebur. Mana bisa hidup kamu naik tinggi? Kenyang saudara ini, kenyang saudara. Ada yang doa begini, Tuhan, tolong dong Tuhan, ubah suami saya. Tolong dong Tuhan, ubah istri saya. Kelihatannya benar ya? Kelihatannya benar ya? Benar kan? Itu sebenarnya doa egois. Doa yang egois itu kayak gini, Tuhan, ubah
hidup saya. Ketika saya diubahkan, pasti suami saya akan berubah. Itu nggak egois. Ulang. Tuhan, ubahkan istri saya. Kelihatannya benar ya. Kelihatannya benar ya. Egois. Doanya gini, Tuhan, ubah hidup saya. Ketika Tuhan ubah hidup saya, pasti istri saya akan berubah. Amin. Ubah doa saudara. Makanya doa nggak dijawab-jawab. Egois doanya. Yang ketiga, kalau saudara, nggak usah deh, dua aja. Yang pertama tadi apa? Berdamai. Yang kedua satu mulai satu tujuan. Mulai rancang. Kita mau kemana nih mami, papi? Kita mau kemana nih hidup 2025? Rancang. Jangan satu mau ke Solo, satu mau ke Surabaya. Rancang. Ini yang anak-anak muda yang mau rumah tangga, rancang mau kemana hidup saudara. Siapa yang pegang duit, siapa yang bekerja, siapa yang ngurus rumah, rancang dari sekarang, amin. Waktu istri saya kerja, punya anak, ya kan? Punya anak, terus anak siapa yang jaga? Iya kan? Saya bilang istri saya, jangan kayak orang susah, kali suster. Padahal rumah gak ada bangkunya. Waktu itu rumah saya gak punya bangku, gak punya bangku. Pintar, kalau saya tahu kok anak sama siapa? Jangan orang susah nih, Tuhan kita kaya, panggil suster. Padahal bangku gak punya. Istri saya sepakat, ya dah, iya dah. Cari suster. Terus kalau cari suster gimana saudara? Dibayar apa enggak? Kalau nggak sepakat, itu nggak bayar di suster loh saudara. Tapi karena kita sepakat, sampai sekarang kita bayar. Ada satu yang mau ceritain tapi lupa. Ya saudara sepakat. Jangan orang susah. Sampai sekarang. Jangan kayak orang susah, Tuhan itu kan. Yang penting laki bini harus sepakat. Jangan-jangan gini, benar-benar Tuhan kaya mobilnya helikopter. Istri nggak mau. Dia nggak sepakat ya nggak nyampe ya. Jadi yang pertama berdamai, yang kedua 17. Nih doanya ya. Terus saudara, saya nggak tahu hidupan keluarga saudara apa hari, saya nggak tahu. Tapi saudara yang tahu. Dan saya tahu hidup saudara pasti mau dipulihkan dalam segala hal. Amin. Nggak mau gini-gini aja, ya kan? Emang mau gini-gini aja? Mau diajak terbang tinggi? Bagaimana? Coba ayatnya kita buka lagi, Yesaya kan Yesaya 40, penutup. Yesaya 40 kita buka. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik dengan mereka berlari dan mereka berjalan. Tuhan bisa bekerja sama dengan burung raja wali, raja-raja wali yang sayapnya mengopak. Amin. Tuhan cari jemaat-jemaat ini seperti raja wali yang sayapnya mengopak. Ketika Tuhan temukan itu, sayapnya sudah dikepakkan, saling menopang, saling mendukung, saling menopang, saling mendukung. Maka Tuhan akan naik tinggi, bawa naik tinggi, bawa naik tinggi, bawa naik tinggi, bawa naik tinggi. Suami istri ketika menopang, saling menopang, dia akan makin lama makin tinggi, akan makin tinggi, akan makin tinggi. Dia akanlah. Kalau suami ditopang sama istri, biar kerja capek gak akan lelah. Amin. Mari kita duduk berdoa. Haleluya.
Saudara yang datang dengan suami istri, pegangan tangan. Yuk, ini udah 2025. Yuk. Pegangan tangan, bilang sama suami dan istri, ayo, yuk mami, yuk papi, yuk ayang. 2025 ini yuk. Masa hidup kita gini-gini aja yuk. Pegangan tangan, ngomong. Karena hidup kita kok gini-gini aja. Yuk, kita kayak Raja Wali terbang tinggi yuk. Kamu topang aku topang kamu. Aku mendukung kamu dukung aku. Yuk, kita terbang tinggi. Yuk, udah, kita saling mengepak yuk. Tuhan cari pasangan-pasangan suami istri, orang tua dengan anak yang mau diajak terbang tinggi sama Tuhan, tapi sangat disayangkan sayapnya tidak bisa mengepak dengan baik karena saling menyalahkan, karena patah. Mari 2025 jadi cuma itu, saling menyalahkan, tidak menopang, capek, dan mereka akan terpuruk, makin terpuruk. Tapi kalau kau hidup saling menopang, berdamai, satu tujuan, kepak sayapmu akan makin kuat, makin tinggi, makin kuat. Dan engkau akan lihat bagaimana Tuhan memuliakan hidupmu, bagaimana Tuhan memulihkan hidupmu, bagaimana Tuhan menitipkan berkat-berkat yang luar biasa pada Raja Wali yang sayapnya kuat menopang, saling menopang, saling mendukung. Mari kita bangkit berdiri. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, di langit biru, bagai Raja Wali. Amin. Di bawah kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi. Amin. Katakan lagi, bagai Raja Wali. Saya sangat somalis. Bagai Raja Wali melintasi bumi. Amin. Amin. Saudara akan dibawa terbang tinggi. Kalau sayapnya mengepak dengan kuat, dua saling mendukung, saling menopang. Saudara dengar, hidup itu indah. Hidup itu bersama Tuhan itu indah jika kita benar dalam melangkah. Hidup bersama Tuhan itu nikmat jika kita benar dalam melangkah. Jangan biarkan iblis mencuri, mematahkan sayap saudara. Jangan biarkan iblis membuat sayap saudara tidak bisa mengepakkan dengan baik. 2025 jadilah umat-umat Tuhan yang luar biasa bersama Tuhan. Umat-umat Tuhan yang melangkah
dengan egois, tapi orang-orang, anak-anak Tuhan yang saling menopang satu sama lain. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Saya serahkan sama Pak Alex. Bakailah lagi. Sesungguhnya inilah yang Tuhan ingin wujudkan atas kita. Ini adalah keinginan Tuhan. Ini adalah harapan Tuhan atas setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara datang beribadah kepada Tuhan, saudara datang untuk beribadah, saudara sedang menanti-nantikan Tuhan mengajar saudara, menolong saudara, menantikan Tuhan memberkati saudara, menantikan Tuhan memulihkan saudara. Tetapi seringkali yang menggagalkan adalah ketidaktahuan kita, atau pemberontakan kita. Kalau kita tidak tahu, kita diajar. Dan siang ini firman Tuhan mengajar kita, berdamailah, sehati dan sepikir, sepakat dengan orang yang Tuhan pertemukan untuk kita bersepakat. Suami dengan istri, anak dengan orang tua. Kalau hal itu kita bangun dalam keseharian kita, maka kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan membawa kita naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Atau kalau kita sudah tahu firman Tuhan ini, bagaimana harus hidup berdamai dan bagaimana kita hidup bersepakat, tetapi kita memberontak, kita tidak mau taat, maka sesungguhnya kita adalah sayap-sayap yang terluka. Kita bukan Tuhan. Karena kalau Tuhan, pasti Tuhan akan memulihkan, dan Tuhan akan menolong saudara. Jadi jika ada pemberontakan kita terus menyalahkan istri, terus menyalahkan suami, terus menyalahkan orang tua, dan tidak mau bersepakat, saudara sedang membuat sayap saudara sendiri patah, terluka, dan tidak berfungsi dengan seharusnya. Siang hari ini pastikan engkau tidak memberontak setelah engkau mengerti kebenaran firman Tuhan. Tundukkan dirimu pada
firman Allah yang hidup. Hormati firman yang kau dengar dan alami bagaimana firman itu berkuasa menyatakan kebenarannya atas hidup kita. Ada orang yang tidak percaya karena berkata, semuanya soal uang, semuanya soal kekayaan, semuanya soal kemakmuran. Tidak demikian, saudara. Tidak demikian. Karena firman Tuhan berkata bahwa kehidupan orang-orang benar, anak cucunya akan diberkati. Saudara bisa membaca dari Mazmur 128. Saudara bisa menemukannya, bisa belajar. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan iman dan bertindaklah dengan iman. Dengan apa yang kau percayai, demikianlah engkau akan hidup. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Terus pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Gunawan Permana, urapi dengan roh hikmat pewahyuan yang selalu baru, segar, dan terus memulihkan sidang jemaat Tuhan untuk bertumbuh dengan benar. Dan kiranya Roh Kudus tolong setiap kami yang sedang dengar, untuk kami merendahkan hati dan tidak membangun roh pemberontakan yang membuat kebenaran firman Tuhan ini menjadi sebuah kerugian buat diri kami sendiri. Tetapi kami boleh rendah hati, kami boleh jujur di hadapan Tuhan, dan mengizinkan Tuhan memulihkan keadaan kami untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hidup kami yang diberkati, hidup kami yang dipulihkan akan sanggup untuk memberkati dan juga memulihkan banyak orang. Kami kuduskan semua yang sudah kami dengar, materaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian,